Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh bahasa baku, wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengucapan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bernama Dimas Ibnu Elias terpaksa belajar sendirian di sekolah. Di tengah pandemi COVID-19, ia harus ke sekolah setiap hari untuk belajar karena tidak memiliki ponsel untuk mengikuti proses belajar daring. Kelengkapan gawai dan kuota internet bagi peserta didik nyatanya menjadi satu kendala utama bagi sejumlah pelajar di tanah air. Hal ini dirasakan Dimas Ibnu Elias, siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah. Tidak memiliki gawai dan kuota internet, membuat Dimas menjadi satu-satunya murid yang datang ke sekolah untuk menimba ilmu di tengah pandemi COVID-19. Sang ayah yang bekerja sebagai nelayan terpaksa meminta anaknya untuk tetap datang ke sekolah karena tak cukup dana untuk membelikan anaknya telepon genggam. Ya kemarin belum punya HP saya kemarin kan baterainya nggak bisa pakai itu Pak? Ya nggak bisa dipakai. Melihat kondisi ini, pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memberikan bantuan langsung kepada Dimas Ibnu Elias dengan mendatangi kediamannya di Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, Rembang. Sebuah telepon genggam dan sepeda baru diberikan Wakil Bupati Rembang, Bayu Andrianto, kepada Dimas karena dinilai tidak patah semangat dalam belajar meski dengan fasilitas terbatas. Dalam kunjungannya, Pemkab Rembang juga berjanji akan memasukkan Dimas dalam daftar penerima program Indonesia Pintar. Kepada siswa-siswi muridnya, saya berharap tidak ada lagi Dimas, meskipun kalaupun ada, tolong harus tahu antara guru, kepala sekolah untuk segera memberikan pendekatan. Tidak harus semuanya lewat forensik. Kini Dimas tak lagi mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Ia juga berterima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah setempat. Sepeda baru yang ia terima kelak akan digunakannya untuk ke sekolah jika pembelajaran tatap muka dimulai. Buat apa nanti sepedanya? Pergi ke sekolah. Buat pergi ke sekolah ya? Emang belum punya sepeda ya sebenarnya? Dimas Ibnu Elias bukan satu-satunya pelajar yang memiliki kendala dalam mengaplikasikan pembelajaran jarak jauh di saat pandemi. Dibutuhkan solusi yang tepat dari pemerintah agar sistem pendidikan di tengah wabah COVID-19 bisa merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mega Nanda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.